Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin jamaah sholat duhur yang dimuliakan Allah. Ada sebuah pernyataan yang sering kita dengar bahwa orang Madura itu hebat. Entah ini merupakan sindiran atau memang benar-benar kenyataan yang disebabkan karena keunikan dan kepolosan mereka. Ada sebuah cerita, suatu saat ada orang Madura yang baru pertama kali naik pesawat. Karena AC dalam pesawat itu belum dinyalakan, maka hawanya sangat panas. Orang Madura tersebut sambil kipas-kipas dengan majalah yang ada disediakan di pesawat, dia celingukan ke kanan, ke kiri, ke atas, melihat keadaan yang ada di dalam pesawat. Juga dia melihat sayap dan baling-baling pesawat dari jendela. Tiba-tiba dia berkata kepada orang yang berada di sebelahnya, "Wah, yang bikin pesawat ini ternyata, mohon maaf, blok goblok." Orang yang ada di sebelahnya terkejut dengan perkataan orang Madura tersebut dan kemudian bertanya, "Kenapa Anda mengatakan begitu?" Dengan enteng orang Madura itu menjawab, "Lah iya, yang kepanasan di dalam sini, mosok dia malah naruh kipas angin besar di luar sana." Katanya sambil menunjuk baling-baling pesawat. Sebuah logika dan imajinasi polos dan lugu dari seorang Madura. Hadirin jamaah rahimakumullah, kehebatan orang Madura itu juga terlihat di dalam mencari rizki. Dia bisa jualan bensin eceran dalam botol tepat di depan SPBU Pertamina. Logika dari mana ini? Tentu banyak orang yang heran, ngapain beli eceran kalau ada pom bensin di depannya yang pasti harganya lebih murah? Apa iya bisa laku? Ketika hal itu ditanyakan, orang Madura penjual bensin itu menjawab, "Rizki itu sudah diatur Allah, Mas, jadi ndak usah khawatir. Tapi usahakan harus masuk akal, Cak. Orang datang ke sini kan mau ke SPBU, lah sampean kok malah jualannya di sini. Kalau Allah yang ngatur saya dapat rizkinya di sini, mau gimana lagi, Mas? Kan bisa saja orang malas ngantri atau pas pertalitnya habis dan orang malas ngisi pertamak. Ya itu kan yang menjadi rizki saya." Ceritanya panjang lebar. Iya ya, benar juga. Orang yang bertanya itu hanya bisa garuk-garuk kepala. Lagian kan hemat, kalau bensin saya itu habis, saya tinggal isi ulang dengan jalan kaki. Lanjutnya santai sekali. Nah, Madura kok dilawan. Jamaah rahimakumullah. Secara hitung-hitungan bisnis, orang jualan bensin eceran di pintu masuk SPBU, tentu itu tidak strategis dan sulit sekali laku. Meski begitu, pada kenyataannya penjual bensin eceran di depan SPBU itu sudah lama dia menjalankan usahanya dan tetap mampu untuk menghidupi keluarganya. Modalnya apa? Iman. Barangkali inilah yang disebut iman yang asli, iman yang kokoh, yang dibalut dengan kepolosan dan diwarnai dengan husnudzon kepada Allah, sehingga Allah sangat suka dengan hambanya
yang modelnya kayak gitu, yang tidak macam-macam. Hal ini tentu menjadi kebalikan dengan kebanyakan orang yang ketika mau berdagang dia melakukan riset terlebih dahulu dengan seksama, mendesain pernak-perniknya dengan sangat jelimet sambil membangun strategi marketing yang menurutnya sangat manjur, sangat cespleng. Akan tetapi kadang-kadang persiapan yang matang seperti ini membuat orang suka sombong, merasa seolah-olah sudah pasti bahwa bisnisnya itu akan sukses, sampai dia lupa menyertakan Tuhan dalam perilaku bisnisnya tersebut. Maka jika akhirnya kemudian dia bangkrut, bisa jadi ini dikarenakan ada sifat sombong yang merajalela di dalam hatinya, merasa kekuatan ekonomi hanya pada ikhtiar lahir, tanpa ikhtiar batin, berupa doa maupun prasangka baik kepada Tuhan, apalagi tawakal. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam ajaran Islam ada dua kunci utama untuk membuka pintu rizki, yakni iman dan usaha. Iman dalam arti kita harus meyakini bahwa Allah adalah Ar-Razzaq, yakini dengan segenap hati dan sepenuh keyakinan bahwa Allah adalah zat pemberi rizki. Jangan ada keraguan sedikit pun di dalam hati kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah berhenti memelihara dan memberikan setiap kebutuhan yang kita perlukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi penjamin rizki setiap makhluknya. Maka kita tidak perlu khawatir tidak dapat jatah rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran disebutkan, Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah maha pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Kemudian ditegaskan di dalam Al-Quran surat Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi ini, melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Hadirin jamaah rahimakumullah, pemahaman yang umum melekat adalah rizki itu merupakan hasil kerja seseorang dan bukan pemberian dari sang pemilik rizki, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini merupakan pemahaman yang salah. Oleh karena itu, pasrahkan semua urusan rizki kepada Allah. Syukuri apa yang kita dapatkan, maka rizki itu akan terus datang mengalir. Persoalannya, jika rizki itu telah ditetapkan oleh Allah, perlukah ada usaha untuk menjemputnya? Hadirin jamaah rahimakumullah, Allah memang maha pemberi rizki. Namun ikhtiar atau usaha untuk menjemput rizki itu juga perlu. Rizki jangan didiamkan saja, tapi jemputlah rizki dengan ikhtiar, dengan usaha, dan dengan bekerja keras. Bekerja merupakan hal mendasar di dalam kehidupan. Hidup manusia dapat berjalan baik jika setiap orang mau bekerja, baik untuk kepentingan individu maupun untuk kepentingan sosial. Dengan bekerja, seseorang dapat membangun kepercayaan dirinya. Dengan bekerja pula, manusia dapat membangun citra dan kehormatannya di mata orang lain. Bekerja merupakan upaya untuk melanggengkan kehidupan itu sendiri. Bahkan bekerja dalam pandangan Islam selalu dikaitkan dengan masalah keimanan. Alladzina amanu wa 'amilus sholihat. Bekerja disejajarkan dengan keimanan, sekaligus sebagai wujud dari keimanan itu sendiri. Hal itu pula lah yang memberikan pemahaman bahwa bekerja hendaknya berada dalam bingkai keimanan kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya belajar dari orang Madura di atas, ada sebuah ungkapan bijak. Ada 3 jenis orang di dunia ini. Ada orang yang melihat, ada orang yang harus diperlihatkan terlebih dahulu, dan ada orang yang tidak bisa melihat. Orang Madura yang jualan bensin eceran di depan SPBU itu bisa melihat dan menemukan alasan untuk membuka keran rezekinya. Sementara sebagian kita perlu diperlihatkan dulu bagaimana cara melihat dan kemudian memahaminya. Sementara yang tidak bisa melihat hanya lewat saja. Jutaan peluang di depan mata tidak bisa dia tangkap karena memang tidak bisa melihat. Nah, sekarang masalahnya kita ini termasuk jenis orang yang mana? Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.